Selamat pagi Bu, silakan duduk. Masih. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya perancangan pertama saya 6 hari yang lalu. Terus tubuh saya itu merasa capek, mudah sekali capek. Terus ada tangan juga. Seperti itu ya. Selain itu ada keluhan lain Bu? Tidak. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Murti. Saya bertugas pada jam ini. Nah, di sini saya akan membantu menjelaskan kepada Ibu terkait keluhan yang dialami Ibu. Mungkin nanti saya akan menjelaskan dan kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Sani, Ibu Sani ya Bu. Umurnya berapa Bu? 30 tahun. 30 tahun. Kemudian ini anak pertama ya Bu? Iya, Baru melahirkan 6 hari yang lalu ya Bu? Baik, sebelum itu untuk keluhannya tadi itu sering mudah lelah ya Bu, dan juga ada makanan pantangan. Baik, apakah sudah mengetahui tentang nutrisi setelah melahirkan Bu? Belum. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan manfaat nutrisi bagi ibu yang baru saja melahirkan. Itu ada memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi, kemudian menunjang tumbuh kembang bayi, kemudian mencegah anemia malnutrisi pada ibu postpartum. Kemudian untuk kebutuhan energi ibu nifas, untuk 6 bulan pertama itu terjadi penambahan kebutuhan energi sekitar 500 kalori per hari ya Bu. Kemudian untuk makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran dan buah-buahan itu perlu dikonsumsi ya Bu. Jadi tidak perlu dihindari. Kemudian untuk fungsi dan jenis makanan yang mengandung vitamin A, itu fungsi vitamin A itu untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI ibu. Kemudian bayi lebih kebal dan jarang terkena penyakit infeksi. Kemudian kesehatan ibu juga lebih cepat pulih setelah melahirkan. Dan sumber makanan yang mengandung vitamin A yaitu seperti kuning telur, hati, kemudian mentega, sayuran berwarna hijau, dan buah berwarna kuning seperti wortel, tomat, kemudian nangka. Kemudian selain itu, ibu nifas juga mendapatkan tambahan berupa kapsul vitamin A 200.000 diberikan sebanyak 2 kali, yaitu pertama segera setelah melahirkan yang kemarin diberikan, kemudian diberikan setelah 24 jam pemberian kapsul vitamin A pertama. Untuk kebutuhan fungsi dan kebutuhan cairan selama nifas yaitu untuk mengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh ibu. Kemudian ibu nifas harus minum sekitar 3 liter atau 14 gelas per hari, dan dilanjutkan ibu untuk mengkonsumsi minum setiap kali habis menyusui adik. Kemudian fungsi dari tablet zat besi itu adalah zat besi dalam masa nifas dibutuhkan untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel, serta menambah sel darah merah. Kemudian ibu nifas harus mengkonsumsi tablet zat besi 1 kali sehari selama 40 hari. Kemudian untuk menu-menu seharinya seperti mengandung nasi, sayuran hijau, kemudian ada protein yang mengandung seperti telur atau ikan atau kacang-kacangan. Kemudian untuk pantangan selama masa nifas seperti ibu, jika pantangan ikan yang mengandung protein itu bisa menghambat atau memperlambat proses penyembuhan luka dan produksi ASI dapat berkurang. Jadi usahakan untuk pantangan ibu seperti yang amis-amis, ikan atau telur itu tetap dikonsumsi, karena itu tidak mempengaruhi perlambatan atau sirkulasi yang ada dalam tubuh ibu. Jadi ketika ibu mengkonsumsi makanan itu bisa membantu untuk proses penyembuhan atau pemulihan luka jahitan, kemudian untuk membantu memproduksi ASI seperti itu. Untuk penjelasan saya, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik. Kemudian bagaimana saya akan menanyakan terkait bagaimana contoh menu sehari-hari yang perlu dikonsumsi ibu selama masa nifas. itu ada nasi, ada sayur
saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya ya Bu. Sehat ya Bu.